Baik, untuk sesi berikutnya itu mengenai bimbingan kelompok, yang dimana bimbingan kelompok itu merupakan suatu proses konseling yang dilakukan biasanya dari 5 sampai 6 orang. Nah, di sini saya akan melakukan bimbingan kelompok terkait dengan pengelolaan belajar siswa. Nah, prosedurnya yang pertama itu dilakukannya pretest. Nah, melakukan pengukuran awal terhadap tingkat pengelolaan belajar dan kemampuan manajemen peserta didik dengan menggunakan angket atau skala yang telah dikembangkan untuk mengukur aspek-aspek tersebut. Nah, pengumpulan data dilakukan kepada siswa yang menjadi anggota kelompok bimbingan sebelum diberikannya perlakuan berupa layanan bimbingan kelompok berbasis pendekatan behavioral dengan teknik self-management. Nah, proses ini memiliki tujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai perilaku belajar, kemampuan mengatur waktu, dan kesadaran diri. Nah, kemudian berikutnya yaitu pelaksanaan treatment, yang dimana yang pertama ada tahap pembuka. Pelaksanaan pembuka layanan bimbingan kelompok dimulai dengan menjelaskan umum mengenai tujuan kegiatan, yang dimana meningkatkan kemampuan pengelolaan belajar melalui teknik self-management. Nah, konselor biasanya menjelaskan bahwa kemampuan belajar dapat ditingkatkan melalui pembentukan kebiasaan positif yang dilatih secara bertahap dan terstruktur. Nah, konselor juga memperkenalkan prinsip dasar dari pendekatan behavioral dan teknik self-management, yakni bahwa perilaku belajar yang efektif dapat dibentuk melalui proses pemantauan diri, penguatan positif, serta penetapan tujuan belajar yang realistis dan terarah. Nah, berikutnya ada tahap pengidentifikasian masalah, yang dimana konselor harus memfasilitasi diskusi kelompok untuk menggali permasalahan dalam proses belajar yang menghambat pengelolaan belajar, seperti kebiasaan menunda tugas, tidak memiliki jadwal belajar, sulit fokus, atau cepat bosan. Nah, peserta didik diminta untuk menuliskan dan membagikan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan hambatan belajar. Nah, kegiatan ini memiliki tujuan untuk membangun kesadaran peserta didik bahwa berbagai masalah dalam belajar seringkali berasal dari kurangnya keterampilan dan mengelola diri dan perilaku belajar sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu tahap pengalian latar belakang masalah. Nah, konselor di sini harus menggali lebih lanjut mengenai kondisi belajar peserta, termasuk kebiasaan belajar di rumah dan cara menyelesaikan tugas waktu belajar serta respon saat menghadapi kesulitan dalam memahami materi. Kemudian yang keempat, tahap penyelesaian masalah, yang dimana konselor harus membimbing peserta kelompok untuk memahami dan menerapkan teknik self-management melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama ada self-monitoring, self-evaluation, self-reinforcement, kemudian ada self-instruction, dan yang terakhir ada self-goal setting. Nah, yang kelima ada tahap pengembangan keterampilan belajar, yang dimana konselor harus mengajarkan keterampilan belajar praktis yang dapat mendukung penerapan teknik self-management dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang terakhir ada tahap penutup. Dalam pelaksanaan evaluasi akhir dan penutupan proses bimbingan kelompok, konselor harus memberikan tugas praktik kepada peserta untuk menerapkan teknik self-management. Nah, yang terakhir yaitu pemberian post-test. Nah, post-test diberikan setelah seluruh sesi bimbingan kelompok selesai untuk mengukur perubahan kemampuan pengelolaan belajar peserta didik. Nah, tadi kan adik-adik sudah mengerjakan kuesioner, yang dimana saya sudah menganalisis dan mengambil kesimpulan bahwa adik-adik masih belum bisa mengerti salah satu materi, yaitu materi terkait pengelolaan pembelajaran. Nah, pengelolaan pembelajaran kira-kira di materi pengelolaan pembelajaran adik-adik itu mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang tidak dimengerti. Mungkin ada yang nggak ada ya, berarti jadi mungkin saya jelaskan sekali lebih rinci ya. Pengelolaan pembelajaran itu merupakan suatu di mana pembelajaran adik-adik itu dikelola dengan diri adik sendiri, di mana adik itu membuat rencana sendiri, kemudian belajar sendiri. Pokok intinya adik-adik ini dalam mengelola belajar itu harus mandiri dengan menggunakan teknik-teknik yang terarah.
Nah, pengelolaan pembelajaran itu merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh siswa untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas belajarnya secara mandiri, sadar dan bertanggung jawab. Dalam proses ini siswa harus mengelola aspek kognitif, metakognitif, dan berpikir sendiri dan motivasi. Dengan kata lain, pengelolaan pembelajaran dapat membantu siswa agar belajarnya tidak hanya dilakukan karena disuruh, tetapi karena mereka tahu apa yang harus dipelajari dan bagaimana belajar dan bagaimana cara belajar dan kenapa belajar itu penting. Nah, mungkin dari penjelasan lebih lanjut yang sudah saya berikan, adik-adik bisa dapat dimengerti ya. Bisa. Baik, mungkin sekian bimbingan kelompok yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.